Perlu tidak ya pemerintah untuk membentuk lembaga atau badan ya. Halo kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Amar. Hari ini aku ingin membahas tema dan topik menarik yang lagi viral di Indonesia saat ini mengenai isu yang berkembang, yaitu Pondok Pesantren Al Zaitun. Nah, kali ini teman-teman, aku tidak sendiri, aku ditemani oleh teman juga. Ya, selamat datang, Bung Rahmat. Selamat datang. Salam persatuan. Ahad. Baiklah, kita akan membahas lebih jauh lagi ya Bang ya, lebih mendalam tentang Al Zaitun agar informasi yang berkembang di masyarakat saat ini berimbang. Ya. Terus selanjutnya kita akan bahas ini lebih dalam. Oke kawan-kawan, ikutin terus Mars TV ya. Oke, Kawan-kawan semua, kita baru saja selesai menyantap makan malam dengan makanan yang sederhana, ya Bang ya? iya. Enak juga nih. Enak ya Bang? Ya, jadi Bang Rahmat, Oke, apa tuh? yang terjadi di Al Zaitun, tanggapan-tanggapan masyarakat begitu banyak, yang pasti tanggapan itu semuanya negatif. Kalau aku bertanya, bagaimana pendapat Bang Rahmat sendiri tentang kontroversi yang terjadi di Al Zaitun ini? Ya, dan kontroversinya ya. Nah, ini saya menilai sebagai sarjana teologi Islam ya, yang pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Usuluddin tentang sholat Id yang diadakan di Al Zaitun. Tata cara sholat Id yang berbeda, tentang saf yang berjarak, lalu ada wanita di tengah-tengahnya, mungkin ada juga umat agama dari agama lain. Tapi dari komentar-komentar yang pernah saya dengar di televisi, mereka tidak mempermasalahkan hal-hal ini. Artinya dalam Islam itu ada yang namanya khilafiyah, perbedaan. Selagi khilafiyah itu di bidang fikih, karena dalam Islam itu kan ada usul, ada fikih, ya. Ada usul itu hal yang mendasar dalam agama Islam. Masalah akidah itu masalah usul. Ulama sepakat di dalam masalah usul, mereka memang tidak boleh ada perbedaan. Apa itu usul atau akidah? Usul atau akidah itu telah mengenai keyakinan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai utusannya, atau kita kenal dengan kalimat syahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, kontroversi Syekh kami bilang ini kan hanya sebatas masalah fikih, masalah tata cara beribadah, tentang pertama tata cara sholat mereka. Kita pernah mengalami yang namanya fase COVID-19 ya, yang di awal 2019. Di fase itu atau ketika wabah itu terjadi, maka bentuk tata cara beribadah itu berubah. Karena apa? Tujuan semua ibadah, semua syariat yang dilakukan dalam agama Islam itu untuk keselamatan, menjaga nyawa, maka dilarang membunuh, ya kan? Menjaga keturunan, dilarang itu berzina, menjaga harta, dilaranglah kita ini mencuri. Itu yang disebut maqasidus syariah, tujuan daripada ibadah. Nah, jadi di dalam sholat pun, ketika tujuan ibadah itu untuk menjaga keselamatan diri, kesehatan, wabah COVID kita ini
larang untuk berdekat-dekatan karena akan menimbulkan yang namanya penularan COVID, maka berjarak. Jadi Syekh Wani Gumilang itu mengambil ibarat atau ibarat pelajaran dari kasus itu, sehingga dia buatlah berjarak. Jadi rata-rata ulama yang menilai tentang masalah kontroversi, masalah tata cara sholat ibadah ini nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan mereka kan sebenarnya yang memberatkan itu tentang perkataan dia yang mengatakan sholat Rasulullah fil Qur'anil Karim. Ini itu yang mencuat ke permukaan. Sementara yang umum orang mengatakan kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, gitu kan. Sebenarnya kalau menurut Anda masalah kontroversi Al-Quran itu adalah narasinya atau redaksinya disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sudah terjadi. Masalah kontroversi tentang hal ini sudah terjadi dari sejak awal-awal generasi ulama itu sendiri, ulama Islam itu sendiri. Ada pemahaman yang berbeda. Apakah Al-Quran ini dikatakan makhluk atau qadim? Situ aja perbedaan. Nah, ini kita bahas tentang perbedaan ulama zaman dahulu dulu. Ya. Terkenal dengan pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, makhluk. Artinya makhluk itu kan selain Allah. Allah itu qadim. Di dalam kajian-kajian Islam versi Abu Hasan Al-Asy'ari, untuk mengenal Allah itu harus memahami yang namanya sifat 20. Pertama, wujud. Allah itu bersifat wujud, artinya ada. Dia ada sebelum alam semesta ini ada. Dia ada sebelum kata ada itu ada. Jadi dia awal tidak bermula. Disebutlah dia qadim. Dari wujud itu lahirlah sifat yang kedua, qadim. Allah itu dahulu, tidak ada yang mendahulunya. Dia awal tanpa bermula. Kemudian dia baqa, dia kekal. Dia akhir tanpa ada kesudahan, tanpa ada yang lebih akhir lagi daripada dia. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits. Dia itu berbeda dari segala macam yang baru. Laisa kamitslihi syai'. Dan kemudian qiyamu bi nafsi, dia berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyah, dia esa. Dan yang disebut dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Lalu ada 7 sifat lagi, kan? Qudrah, iradah, ilmun, haya, sama, basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, halim, sama, takallim. Nah, mau menjelaskan di sini bahwa selain daripada Allah itu tidak mungkin dia itu pasti ada formulaannya. Nah, termasuklah tadi itu bahasa dan tulisan. Kalau kita kaji bahasa dan tulisan, ini kan produk budaya. Artinya dia punya awal dan punya akhir. Dia punya awal, punya permulaan. Awal mula bahasa itu mungkin dulu manusia ini berbahasa dengan bahasa isyarat, ya. Lalu muncul, kemudian bertambah lagi dengan bahasa sampai beragam bahasa. Nah, bagaimana mungkin Allah yang laisa kamitslihi syai', yang tidak seumpama sesuatu, dalam bahasa Arab dikatakan yaitu la sautun wala harf, tidak bersuara, tidak bertutur. Maka ulama-ulama dahulu mengatakan bahwa kalau Allah yang dia itu tidak bersuara, tidak bertutur, itu yang ada di Lauh Mahfuz ketika diterima oleh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang mensuarakannya dalam bahasa Arab, dan Nabi Muhammad yang memerintahkannya oleh sahabat itu ditulis dalam tulisan Arab. Ada itu produk budaya. Kemudian begini tentang masalah
pola Rasulullah tadi. Nah, kalau kita mengkaji ya, di dalam Islam itu kan sumber hukumnya kan dua, kan gitu ya, Mas? Iya. Nah, yang diketahui oleh Masyarakat umum. pertama Al-Quran, kita buka yang terdiri dari 30 juz, kemudian kedua hadis, itu kitab-kitab hadis, itu sunnah Nabi yang dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Kalau kita mengkaji kitab-kitab hadis, contoh seperti kitab hadis Bukhari, kitab hadis Sahih Muslim, itu di awal-awal kitab biasanya itu ada bab turunnya wahyu. Yang pernah mengkaji dalam bab turunnya wahyu itu ada beberapa cara turunnya wahyu. Pertama, terkadang Rasulullah mengatakan wahyu itu turun seperti suara gemericik. Kemudian lalu ketika turunnya surah Inna A'tainakal Kautsar, itu Nabi mengantuk sebentar. Lalu terbangun dari ngantuknya, lalu dia mengatakan sallallahu ta'ala, Allah berfirman, Inna A'tainakal Kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang besar atau telaga Kautsar di mana. Artinya apa? Turunnya wahyu itu yang tahu Nabi Muhammad. Nah, dialah yang memahami itu. Lalu bahasa Tuhan tadi. Lalu difirmankannya lah bahasa Allah tadi dengan kalamnya, dengan bahasa dia. Ya, sesuai dengan ayat yang lain mengatakan bahwa tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan ya kan, dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna rasulin illa bilisan qaum. Jadi artinya ucapan penyembah yang mengatakan qala Rasulullah di Quranul Karim, bagi saya secara pribadi, pertama dia mau menegaskan bahwa bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang disampaikan dari Muhammad itu adalah redaksi dari Nabi Muhammad, tapi tidak melepaskan itu sebagai wahyu karena ada kalimat dari Quranul Karim. Qala Rasulullah fil Quranil Karim, berkata Rasulullah di dalam Quran yang mulia. Quran yang mulia ini kan wahyu, tapi mengerti bahasa wahyu ini ya Nabi Muhammad dan Allah itu sendiri, Allah dan Nabi Muhammad. Jadi saya secara pribadi memandang hal ini tak layak untuk dikatakan dia telah menistakan agama, begitu. Karena dia mau memberi pelajaran pada orang lain bahwa Allah itu sebenarnya maha sempurna. Jangan dibatasi Allah hanya sebatas mengerti atau bahasa Allah sebatas bahasa Arab. Jangan sebatas bahasa Arab. Allah mengerti semua bahasa. Bahkan bahasa Indonesia, bahasa apa saja Allah mengerti. Kenapa Quran itu berbahasa Arab? Ya, karena nabinya orang Arab. Andai kata wahyu itu turun dalam nabi orang Ibrani, bahasa Ibrani dulu pernah terjadi ya kan? Gini bang, kita juga harus fair, dalam artian fair itu bahwa tidak semua masyarakat Indonesia mengetahui atau bahasa kitanya yang belajar. Kalau abang kan memang mempelajari, kemarin itu abang masuk di kampus di fakultas Usuluddin. Nah, artinya kan jurusan tafsir hadis, dan tidak semua gitu, tidak semua masyarakat Indonesia itu tahu akan hal itu, sehingga opini-opini publik tentang tanda kutip negatif memang ya, negatif itu yang membuat bahkan mendesak pemerintah untuk melakukan suatu upaya meredam atau untuk mengurangi tekanan-tekanan dari masyarakat. Jadi kalau menurut abang sendiri, pasal yang dikenakan, pasal yang dijerat ke Syekh Panji Gumilang, pasal 156A KUHP, penistaan dan penodaan agama, walaupun pasal tersebut itu sudah diganti pasal nomor 1 tahun 2023. Jadi menurut abang itu layak nggak
layak nggak itu disematkan atau dituduhkan atau dijerat kepada Syekh Panji Gumilang? Ya, kita ketahui ya memang karena ada dorongan dari kelompok Intoleran, sehingga polisi pun awalnya mungkin terjadi tidak, tapi karena ada dorongan dari publik ya dia diadakan penyelidikan dan sudah disidik, sudah dijadikan tersangka ya dengan tuduhan penistaan agama. Dan dengan kabar terakhir nih berkasnya sudah diajukan ke kejaksaan. Beberapa hari lalu kejaksaan juga sudah mengembalikan berkas ini ke kepolisian untuk diperbaiki, dilengkapi. Secara logika, agama apa yang dia nistakan? Dia beragama Islam. Dia seorang pendidik, seorang syekh, seorang guru besar, grand mursyid ya, di pondok pesantren Al-Zaitun. Masa dia mau menistakan agamanya sendiri yang diajarkan? Jadi sebenarnya dia hanya, menurut saya, dia hanya berbeda di dalam menafsirkan teks-teks keagamaan yang bersumber dari Quran dan hadis itu, dan berbeda dalam cara beribadah. Cara beribadah, praktek keberagamaan mereka itu berbeda, itu saja. Jadi berbeda dari mainstream. Jadi tak pantas lah orang yang berbeda dari umum langsung disangkakan dengan menistakan agama. Nah, bagaimana dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika yang kita mengatakan berbeda-beda tapi tetap satu dua? Bagaimana kebebasan kita beragama dalam pasal 29 Undang-Undang 45 yang dikatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap untuk mengagamanya dan menjalankan kepercayaannya. Jadi dipertanyakan Pancasila kita harus dipertanyakan ini. Harusnya bang. Harusnya. Nah, kejadian ini semua, ini kan sepertinya gitu, bahkan sekelompok orang mengatakan ini telah terjadi kriminalisasi, persekusi terhadap Syekh Panji Gumilang. Ya. Nah, apakah ada motif di balik ini, di balik kriminalisasi dan persekusi yang dilakukan ke Syekh Panji Gumilang terhadap pondok pesantren yang dipimpinnya? Oke. Tentang masalah motif tadi ya, motif. Boleh jadi ada motif tertentu gitu. Karena kan kita ketahui Syekh Panji Gumilang ini tokoh besar ya, menurut saya. Ya. Tokoh besar. Dia pernah bercerita dalam salah satu acara ya, mengatakan dia sangat mengagum Soekarno. Sejak kecil dia sudah pernah berjumpa dengan Soekarno, dibawa oleh ayahnya. Kemudian dia juga selalu mengkaji, meneliti, membaca karya-karya tulis Bung Karno. Itu buku di bawah bendera Revolusi, itu kumpulan dari pidato Bung Karno dan tulisan Bung Karno, itu setiap hari harus dibaca. Artinya ajaran Bung Karno telah mendarah daging. Dia tokoh besar dan dia bukan hanya sebatas teori kalau yang saya nilai, juga ajaran-ajaran Bung Karno ini sudah mulai dia terapkan di dalam pondok pesantren yang dipimpin di mana itu. Dia terapkan dengan kemandirian ekonomi, bersinergi antara pertanian, peternakan, perikanan. Bagaimana dia membangun pondok pesantren itu begitu megah. Se-Asia Tenggara ya? Se-Asia Tenggara. Artinya dia seorang tokoh besar. Tentu yang namanya tokoh besar ini kan punya potensi untuk memimpin negara ini. Nah, boleh jadi para pengatur-pengatur atau tokoh-tokoh di belakang layar dari tokoh-tokoh politik yang di Indonesia, karena orang bilang kan negeri ini walaupun yang memimpin itu nampak di depan, tapi sudah ada pengatur lagi di belakang. Kalian bilang oligarki, jadi segelintir orang yang mempunyai modal besar yang mencoba mengatur negeri ini. Nah, boleh jadi mereka, kenapa saya katakan boleh jadi? Nah, ini kan kemungkinan semua kan. Kita membaca dari situasi yang ada kecemburuan mereka terhadap Syekh Panji Gumilang dan ada kekhawatiran mereka terhadap Syekh Panji Gumilang bisa menjadi saingan politik mereka untuk memimpin negeri ini ke depan. Karena saya yakin kalau negeri ini dipimpin oleh Syekh Panji Gumilang,
akan terulang kepemimpinan Soekarno yang kedua. Jadi kalimat Soekarno menitipkan bangsa ini kepada engkau, itu dia telah datang lagi dalam wujud saya ingin bilang, karena betul-betul dia itu menjiwai ajaran-ajaran Soekarno. Ajarannya apa? Terutama yang diajarkan Soekarno tentang Trisakti. Trisakti itu mandiri dalam ekonomi, berkepribadian dalam budaya, berdaulat dalam politik. Ini diwujudkan oleh Syekh Panji Gumilang. Bagaimana dia menerapkan kepada santrinya tentang kebudayaan tadi, berpakaian ala Soekarno, proteksi yang tinggi, kemudian kemandirian ekonomi tadi, kemudian tentang berdaulat dalam politik. Itu tidak bisa diatur oleh negara lain, oleh orang-orang di luar dia. Jadi dia sini menjadi tokoh besar yang dikhawatirkan dan ditakutkan, sehingga boleh jadi disetting lah supaya dia dipidanakan, dimatikan karirnya, tidak bisa dia nanti memimpin Indonesia. Padahal saya yakin dia ini seperti kalau dalam Al-Quran itu seperti Tolib yang mempunyai keluasan di dalam ilmu dan kekuatan dalam fisik. Jadi itu motifnya. Jadi ada skenario dari global politik, jadi dari elit politik kita, ya terutama kelompok intoleran yang tidak suka dengan kemajuan Indonesia. Memang mereka ini cemburu dan iri, mungkin juga khawatir dan takut. Itu motif tadi ya. Tapi perlu tidak pemerintah untuk membuat, kita bilang di sini, membuat lembaga baru untuk mengkaji dan meneliti kasus-kasus yang seperti ini? Karena kita tahu Indonesia ini memang cukup banyak kepahaman, cukup banyak yang namanya sebuah keyakinan yang memang saling berbenturan antara satu dengan yang lain. Saya kira sangat perlu. Memang setelah abad ke-20 ini banyak terjadi kasus-kasus seperti ini. Ya, ada tokoh-tokoh masyarakat yang memang berbeda penafsiran mereka dari mainstream tentang teks-teks kitab suci maupun praktik beragama, dan mereka selalu mendasarkan pada mereka melakukan hal itu karena mendapat bimbingan atau wangsit atau wahyu atau petunjuk, ya. Apalagi kalau kita melihat dari dasar negara kita berdasarkan Pancasila negara kita ini, yang mana semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika, dan juga di dalam Undang-Undang 45 banyak kebebasan diberikan kepada kita, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama. Jadi sudah layak pemerintah ini memang membentuk. Saya dulu teringat pada salah satu teman saya, Ahmad, yang berasal dari Kota Barat. Mereka pernah mengusulkan kepada pemerintah agar pemerintah membentuk lembaga pencatat atau pengkaji, peneliti berita wahyu dari mana. Ini bukan apa itu Bang? Bukan Syahrudin Ahmad ya? Jadi Syahrudin termasuk salah satunya Syahrudin Ahmad yang pernah menjadi anggota DPR RI dan pernah menulis buku tentang keberagaman Syahrudin Ahmad yang ada di Palu kan. Ya, mereka menamakan komunitas mereka yaitu Insaf Komunitas Solidaritas Pencari Kebenaran, INSPK. Jadi mengusulkan kepada pemerintah, karena yang banyak ulama-ulama atau tokoh-tokoh yang akhirnya dipenjara, dijebak dengan kasus penistaan agama, dengan pidana penistaan agama. Harusnya tidak demikian. Artinya pemerintah cukup mengkaji, meneliti tentang apa yang mereka dapat, tentang penafsiran mereka yang berbeda. Ini kan bukan masalah perbuatan kriminal. Ya. Mereka ini kan hanya mempunyai pendapat yang berbeda, cara yang berbeda. Jadi sangat cocok. Karena kalau kita bilang hanya berdasarkan MUI, sehingga
polisi, Mabes Polri melakukan penyelidikan. Ini tidak tahu juga, karena MUI itu hanya sebatas ormas Islam yang dimana di zaman Soekarno itu MUI tidak ada. MUI kan hanya ada di zaman Soeharto. Boleh jadi ormas Islam tertua itu ya justru Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan para ulama. Ya sama seperti dengan MUI. Nah, ini kan bagian ormas dari masyarakat. Jadi harusnya pemerintah punya lembaga tersendiri yang mengkaji hal-hal ini. Yang di situ berisi orang-orang yang punya pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, atau boleh dilibatkan dengan sekarang ini ada yang namanya Badan Pengkaji Ideologi Pancasila. Nah, BPIP. Lihat apakah sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak, apa yang dia dipidana dengan penistaan agama? Ya syukur tadi sudah ada informasi bahwa sebenarnya undang-undang tentang penistaan agama 156 AKUHP itu sudah dirubah. Ya. Cuma efektif katanya berlakunya 3 tahun kemudian. Jadi saya sangat sepakat. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Menteri Agama ya bekerja sama mungkin dengan Badan Pengkaji Ideologi Pancasila (BPIP) membentuk lembaga untuk mengkaji hal seperti ini. Nah, pandangan abang tentang solusi gimana? Solusi apa yang baik, yang tepat, yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Membentuk badan penelitian yang memang orang-orang yang dilibatkan di situ jangan yang berpaham intoleran. Nah, merasa Indonesia ini hanya satu model penafsiran. Tidak, kita membangun Indonesia, berkumpul untuk mendirikan negara Indonesia ini didasari oleh perbedaan, ya kan? Maka ingat Sumpah Pemuda yang selalu dijaga, kita didasari oleh berbeda suku menjadi satu tanah air Indonesia, berbeda bahasa menjadi bahasa yang tinggi, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kemudian apalagi berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air. Jadi siapapun yang tumpah darah di Indonesia, lahir di Indonesia, itu harus dihormati walaupun dia berbeda dalam agama, berbeda dalam hukum, berbeda dalam keyakinan, berbeda dalam pemikiran. Nggak bisa katakan dia itu pidana, kriminal, nggak kriminal dong. Setuju bang. Setuju. Nah, info yang beredar dan isu yang berkembang di masyarakat bahwa Syekh Panji Gumilang keterkaitannya dengan PNII, Komandan Wilayah 9.